Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas fenomena transport material yang berjudul pengukuran konduktivitas termal material padat berdasarkan hukum Fourier. Aplikasi dalam rekayasa proses termal. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Fauzana Gibrani dengan NIM 123360069 sebagai mencari informasi. Saya Adi Dwi Prabowo dengan NIM 123360019 bertugas mencari informasi. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Aditya Jatiarlangga dengan NIM 123360045 dengan tugas melakukan editing. Berikut merupakan pokok pembahasan yang ada dalam pada presentasi kita kali ini yang meliputi 1. Pendahuluan, 2. Gejala transfer kepentingannya di dalam industri material. Yang ketiga ada pengukuran gejala transport. Keempat, besaran-besaran variabel apa saja yang dapat dari pengukuran. Berikutnya, kegunaannya dalam mengubah-ubah struktur dan sifat material. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Fenomena transfer material mencakup perpindahan momentum, energi panas, dan massa dalam suatu sistem yang menjadi fondasi penting dalam berbagai disiplin ilmu. Transport momentum berkaitan dengan pergerakan fluida akibat perbedaan kecepatan. Sementara transport massa melibatkan perpindahan spesies kimia karena perbedaan konsentrasi. Di antara ketiganya, transfer energi dalam bentuk panas yang diatur oleh hukum Fourier secara spesifik menjelaskan mekanisme perpindahan panas konduksi. Hukum Fourier secara singkat menjelaskan bahwa laju perpindahan panas melalui suatu material berbanding lurus dengan seberapa cepat suhu berubah dalam material tersebut. Gradien suhu dan luas area yang dilalui panas serta bergantung pada kemampuan material menghantarkan panas, yaitu konduktivitas termal. Selanjutnya, Hukum Fourier. Hukum Fourier menyatakan bahwa laju perpindahan panas melalui suatu material berbanding lurus dengan negatif gradien suhu dan luas penampang yang tegak lurus terhadap aliran panas. Secara matematis, dalam satu dimensi, hukum ini dirumuskan sebagai Q sama dengan min Ka dt per dx, di mana Q adalah laju perpindahan panas, dan K adalah konduktivitas termal material, dan A adalah luas penampang, dan dt per dx adalah gradien suhu. Tanda negatif mengidentifikasikan bahwa aliran panas terjadi dari area bersuhu tinggi ke area suhu rendah. Dengan demikian, hukum Fourier memberikan deskripsi kuantitatif tentang bagaimana panas dihantarkan melalui material berdasarkan sifat termalnya, dan kondisi suhu di dalamnya menjadi landasan penting dalam analisis dan perancangan sistem termal. Selanjutnya, gejala transport dan kepentingan industri. Gejala transport yang dibahas dalam presentasi ini adalah konduksi panas, yaitu perpindahan energi panas melalui material padat akibat perbedaan suhu. Proses ini terjadi tanpa pergerakan massa, melainkan melalui getaran partikel atau perpindahan energi antar elektron, tergantung pada jenis materialnya, seperti logam, keramik, atau polimer. Dalam konteks industri material, konduksi panas memiliki peran yang sangat penting. Nilai konduktivitas termal suatu material menentukan seberapa cepat atau lambat energi panas dapat mengalir melaluinya. Selanjutnya, beberapa kepentingannya dalam dunia industri. Yang pertama, dalam desain tuku industri, dibutuhkan material dengan konduktivitas rendah agar panas tidak cepat hilang ke lingkungan. Yang kedua, pada pengecoran logam,
Konduktivitas yang tinggi membantu mengatur kecepatan pendinginan logam cair yang mempengaruhi struktur mikro dan kekuatan akhir material. Yang ketiga, dalam isolasi termal, seperti bahan pelapis untuk reaktor atau pipa panas. Pemilihan material berdasarkan konduktivitas termalnya sangat menentukan efisiensi energi. Dan yang terakhir, dalam material komposit suhu tinggi. Pengendalian aliran panas penting untuk menjaga kestabilan dimensi dan performa material saat digunakan dalam kondisi ekstrim. Selanjutnya ada pengukuran gejala transport. Pengukuran gejala transport digunakan untuk mengukur konduktivitas termal dengan dua pendekatan utama, yaitu dengan metode steady state, di mana suhu sistem dibiarkan mencapai kesetimbangan dan fluks panas diukur secara langsung. Salah satu teknik yang umum digunakan yaitu guarded hot plate, yang cocok untuk material isolator dengan konduktivitas rendah. Selanjutnya ada metode transient, yang mengamati respons suhu material dalam waktu singkat akibat pemanasan tiba-tiba. Salah satu teknik paling populer yaitu laser flash method, di mana pulsa laser memanaskan suatu sisi sampel, lalu sensor di sisi lain mencatat respons suhu seiring waktu. Metode pengamatan ini memerlukan sensor suhu presisi, kontrol lingkungan, serta pemrosesan data berbasis teori hukum Fourier. Berikutnya ada guarded hot plate method. Metode guarded hot plate adalah teknik steady state yang digunakan untuk mengukur konduktivitas material isolator. Sampel diletakkan di antara dua plat logam. Satu dipanaskan dan satu lagi didinginkan. Dengan memastikan aliran panas hanya melalui area vertikal dan kondisi stasioner tercapai, nilai K dapat dihitung dengan akurat menggunakan persamaan Fourier. Metode ini memenuhi standar ASTM E1225. Berikut gambar penjelasan guarded hot metode plate. Selanjutnya, laser flash method. Metode laser flash adalah teknik pengujian transien yang efisien untuk menentukan difusivitas termal dan konduktivitas termal material dengan konduktivitas tinggi seperti logam dan keramik. Dengan cara, pulsa laser menstimulasi kenaikan suhu di satu sisi sampel yang diukur di sisi lain, memungkinkan perhitungan alfa melalui analisis grafik kenaikan suhu terhadap waktu. Kemudian alfa digunakan dalam rumus untuk menghitung K. K sama dengan alfa dikali rho dikali Cp. Dengan keterangan alfa sebagai difusivitas termal, rho sebagai densitas termal, dan Cp sebagai kapasitas panas jenis. Metode ini diakui dalam standar ASTM E1461 karena kecepatan dan akurasi pengukurannya. Di samping adalah mekanisme dari laser flash method. Kegunaan dalam mengubah struktur dan sifat material. Mengontrol laju pendinginan atau pemanasan dalam proses pengecoran logam. Laju pendinginan memengaruhi ukuran butir dan fase mikrostruktur akhir. Pendinginan cepat dapat menghasilkan struktur halus dan kuat, sedangkan pendinginan lambat menghasilkan struktur yang kasar. Selanjutnya ada rekayasa struktur mikromaterial. Dengan memahami aliran panas dalam material, kita dapat mengatur distribusi suhu saat proses manufaktur untuk membentuk struktur mikro tertentu. Dalam proses sintering keramik, suhu dan waktu pemanasan sangat bergantung pada sifat termal material untuk mencapai densifikasi optimal tanpa cacat. Penyesuaian sifat termomekanik material. Data ini digunakan untuk memilih atau merekayasa material agar memiliki ketahanan terhadap shock termal, terutama pada material yang digunakan dalam siklus panas ekstrim seperti nozzle roket, turbin, atau alat pemanas industri.
Aplikasi dalam metode proses termal. 1. Desain sistem isolasi panas. Data konduktivitas termal sangat penting dalam memilih material isolator untuk tungku, pipa panas, atau reaktor suhu tinggi agar kehilangan panas minimal. 2. Pemrosesan logam dan keramik. Dalam pengecoran logam dan sintering keramik, kontrol laju pendinginan atau pemanasan menentukan struktur mikro akhir dan sifat mekanik. 3. Simulasi dan optimasi proses termal. Nilai konduktivitas dimasukkan dalam software simulasi termal seperti ANSYS dan COMSOL untuk memprediksi distribusi suhu, tegangan termal, dan deformasi. 4. Pengembangan material komposit. Untuk mengatur efisiensi termal, konduktivitas termal diatur melalui pemilihan matriks dan filler. Misalnya, untuk heatsink berbasis polimer atau metal matriks komposit. 5. Manajemen termal elektronik. Bahan konduktif yang tinggi digunakan untuk disipasi panas pada komponen elektronik seperti prosesor dan baterai lithium ion. 6. Evaluasi stabilitas termal material. Pengukuran konduktivitas pada berbagai suhu membantu menilai degradasi termal dan keamanan material pada penggunaan jangka panjang. Berikutnya. Pada slide berikutnya menjelaskan tentang tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu ketebalan yang bervariasi atau bentuk yang tidak ideal dapat menyebabkan distribusi suhu tidak merata yang akan mengganggu hasil pengukuran. Solusinya adalah siapkan sampel dengan dimensi dan ketebalan yang konsisten sesuai standar, misalnya ASTM, serta lakukan pengukuran lebih dari 1 kali untuk verifikasi. Tantangan kedua, lingkungan pengujian yang tidak stabil secara termal dapat menyebabkan kesalahan pembacaan suhu, terutama dalam metode transient. Solusinya ialah lakukan pengujian dalam ruang termal terkendali atau gunakan pelindung termal untuk meminimalkan pengaruh suhu luar. Tantangan yang ketiga yaitu untuk material dengan konduktivitas sangat tinggi, misalnya tembaga, atau dengan konduktivitas sangat rendah, seperti aerogel. Metode standar bisa mengalami keterbatasan sensitivitas. Solusinya ialah dengan pemilihan metode yang sesuai, seperti laser flash untuk konduktivitas tinggi dan guarded hot plate untuk material isolator. Perangkat lunak analisis juga perlu disesuaikan dengan kisaran-kisaran data. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu hukum Fourier merupakan prinsip fundamental dalam fenomena perpindahan panas yang menyatakan bahwa aliran panas dalam material padat terjadi dari wilayah dengan suhu tinggi menuju suhu rendah dan besarnya aliran panas tersebut sebanding dengan gradien suhu serta konduktivitas termal material. Pemahaman dan penerapan hukum ini memungkinkan analisis kuantitatif yang mendalam terhadap mekanisme konduksi panas, sehingga sangat penting dalam berbagai bidang ilmu material dan rekayasa termal. Untuk mendapatkan nilai konduktivitas termal yang akurat, dilakukan pengukuran menggunakan metode steady state maupun metode transient yang masing-masing memiliki keunggulan dalam kondisi pengujian tertentu. Data konduktivitas termal yang diperoleh sangat krusial dalam proses rekayasa material karena menentukan bagaimana suatu material akan bereaksi terhadap perubahan suhu, mempengaruhi efisiensi perpindahan panas, dan memastikan kestabilan termal komponen dalam aplikasi suhu tinggi. Dengan demikian, pengukuran dan pemahaman konduktivitas termal tidak hanya membantu dalam seleksi material yang tepat, tetapi juga mendukung optimalisasi desain sistem termal, meningkatkan efisiensi energi, serta mencegah kerusakan atau kegagalan material akibat fluktuasi suhu yang ekstrim. Terima kasih atas kesempatannya pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.